Sebagian besar masyarakat mungkin belum memahami istilah yang disebut stunting. Kondisi tubuh anak yang pendek seringkali dikatakan sebagai faktor keturunan genetik dari kedua orang tuanya, sehingga masyarakat banyak yang hanya menerima tanpa berbuat apa-apa untuk mencegahnya. Padahal seperti kita ketahui, genetika merupakan faktor determinan kesehatan yang paling kecil pengaruhnya bila dibandingkan dengan faktor perilaku, lingkungan, sosial, ekonomi, budaya, politik, dan pelayanan kesehatan. Dengan kata lain, stunting merupakan masalah yang sebenarnya bisa dicegah. Inilah stunting. Menurut Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional, stunting merupakan kekurangan gizi pada bayi di 1000 hari pertama kelahiran yang berlangsung lama dan mengakibatkan terhambatnya perkembangan otak dan tumbuh kembang anak. Karena itu, kekurangan gizi pada bayi serta setelah persalinan mempengaruhi pertumbuhan janin dan resiko terjadinya stunting. Faktor lainnya pada ibu yang dapat mempengaruhi terjadinya stunting ialah postur tubuh ibu yang pendek, jarak kehamilan yang dekat, ibu yang masih remaja, serta asupan nutrisi yang kurang pada saat kehamilan. Nutrisi yang diperoleh sejak bayi lahir tentunya sangat berpengaruh terhadap pertumbuhannya dan resiko terjadinya stunting. Tidak terlaksananya IMD atau inisiasi menyusui dini, gagalnya pemberian ASI eksklusif atau ASI susu ibu, serta penyapian dini merupakan salah satu faktor terjadinya stunting. Sedangkan dari sisi pemberian makanan pendamping air susu ibu atau MPASI, hal yang perlu diperhatikan ialah kualitas, kuantitas, serta keamanan pangan yang diberikan. Penyakit infeksi yang disebabkan oleh hygiene dan sanitasi buruk, misalnya diare dan kecacingan, dapat mempengaruhi proses penyerapan nutrisi dalam pencernaan. Beberapa penyakit infeksi yang diderita bayi ialah menyebabkan berat badan bayi turun. Jika proses ini terjadi dalam waktu yang cukup lama dan tidak disertai dengan pemberian asupan nutrisi yang cukup, maka dapat mengakibatkan terjadinya stunting. Bagaimana cara mencegah terjadinya stunting? Stunting dapat dicegah dengan cara memperbaiki asupan gizi pada ibu hamil dan balita secara optimal, serta melakukan upaya-upaya pencegahan penyakit infeksi pada balita, misalnya diare dan cacingan. Cara mencegah terjadinya stunting dapat dilakukan dengan cara yang pertama, pemenuhan kebutuhan zat gizi pada ibu hamil. Yang kedua, ASI eksklusif sampai umur 6 bulan, dan setelah umur 6 bulan diberikan makanan pendamping ASI atau MPASI yang cukup jumlah dan kualitasnya. 3. Memantau pertumbuhan balita, serta yang keempat, meningkatkan akses terhadap air bersih dan fasilitas sanitasi, serta menjaga kebersihan lingkungan. Banyaknya anak stunting akan mempengaruhi kualitas generasi muda Indonesia di masa mendatang. Maka dari itu, orang tua wajib memperhatikan tumbuh kembang anak sebelum terlambat. Maka dari itu, cegah stunting mulai sekarang.